Shalom Bapak Ibu, Saudara muda yang terkasih. Kembali lagi bersama saya Andreas Agoy Patasik di dalam Sirop, Siraman Rohani Pengampun. Dalam beberapa hari terakhir, PPKM darurat atau pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat kembali digerakkan oleh pemerintah dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021 di Jawa dan Bali. Nah, seperti yang sudah terjadi, sebelumnya kondisi seperti ini membuat masyarakat menjadi benar-benar panik. Dan pada akhirnya muncul lagi sebuah keadaan yang disebut panic buying. Apa itu panic buying? Yuk, kita nonton dulu videonya. Pemirsa, entah dari mana asalnya, mencuat kabar jika salah satu merek susu steril ampuh untuk mencegah tubuh terpapar virus corona. Akibatnya terjadilah panic buying. Warga berbondong-bondong berebut mendapatkan susu berlogo hewan tersebut seperti terjadi di salah satu supermarket di Surabaya dan viral di media sosial. Aksi rebutan susu steril ini terjadi di sebuah supermarket di Surabaya. Pengunjung berlomba untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya karena takut kehabisan. Dalam waktu sekejap saja, ribuan kaleng susu ludes dibeli. Akibat terjadinya aksi borong oleh customer, membuat stok susu kaleng tersebut menjadi langka. Hampir seminggu kemarin kita nggak ada stok, sehingga customer yang membeli pun kita sudah informasikan. Panik buyingnya kayak zaman masker tahun lalu juga. Padahal sih saya baca-baca berita kalau dokter pakar itu sih bilang semua susu sama aja. Jadi ya menurut saya nggak perlu sebenarnya sih kalau sampai panik buyingnya beli bir brand aja gitu. Sementara susu lain masih banyak. Aksi panic buying masyarakat membeli susu steril kemasan kaleng tersebut karena disebut-sebut memiliki banyak khasiat untuk mengobati penyakit. Padahal sejatinya susu tersebut bukanlah obat untuk virus corona. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Saudara yang terkasih, panic buying adalah pembelian secara berlebihan atau penimbunan suatu barang karena didasari rasa panik dan rasa takut yang berlebihan. Panic buying sebenarnya bukan hanya saat ini terjadi. Kalau masih ingat awal pandemik virus COVID-19 merajalela di Indonesia, panic buying juga terjadi. Dari bahan makanan sampai ke bahan keperluan pokok sehari-hari ludes dibeli. Bahkan yang paling menyedihkan, masker, hand sanitizer, bahkan keperluan medis lainnya diborong. Sampai-sampai menjadi sangat langka, padahal hal-hal ini sangat dibutuhkan oleh para tenaga medis. Sampai-sampai dulu, awal pandemi COVID-19, masker bisa dijual oleh penimbun dengan harga ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Sama seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Ada sebuah merek susu steril yang berlambang beruang, iklannya naga, padahal susu sapi, yang dikadang-kadang susu ini adalah susu anti COVID-19. Dan benar saja, mendengar informasi ini, masyarakat Indonesia pada akhirnya membeli ludes susu steril ini. Dan minggu lalu saya iseng-iseng coba cari di minimarket daerah rumah saya dan minimarket sebelah gereja. Ternyata benar-benar habis ludes, Bapak Ibu. Nah, Anda salah satu yang termakan isu ini atau tidak? Setelah saya cari tahu dari berbagai informasi, ternyata isu yang mengatakan susu ini anti COVID-19 itu tidak terbukti. Menurut Dr. Fahim Yunus, dokter sekaligus pakar kesehatan dari Amerika Serikat, susu merek beruang atau vitamin atau ivermectin tidak memiliki peranan secara langsung dalam pengobatan COVID karena hanya menaikkan imun. Sedangkan menurut Dr. Epi Taufik, dosen Fakultas Peternakan IPB menegaskan bahwa susu bukanlah obat atau vaksin. Karena apa? Karena susu adalah bahan pangan. Sebagaimana bahan pangan lainnya, susu merupakan sumber nutrisi bagi tubuh untuk menjaga proses metabolisme normal, termasuk mencegah inflamasi, juga meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan menurutnya lagi, susu pasteurisasi, susu sterilisasi, bahkan susu UHT merek lainnya juga sebenarnya ada yang memiliki kandungan dan khasiat yang sama.
Jadi tenang Bapak Ibu, kalau susu cap beruang habis, ada susu cap singa, cap sapi, bahkan cap gajah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa panic buying terjadi? Menurut psikolog, merebaknya virus COVID-19 mengakibatkan kita kehilangan kemampuan untuk mengendalikan perasaan diri atau kehilangan sense of control. Dan dalam kehilangan sense of control, maka membeli secara berlebih itu mekanisme psikologis. Lebih mudahnya deh, intinya adalah kita takut dengan keadaan sekarang. Kita takut mati, kita takut terpapar, takut tidak dapat memenuhi kebutuhan, takut tidak dapat bekerja, dan takut yang lain semasa pandemi. Sehingga secara tidak sadar ini membuat kita menjadi egois dan tidak peduli dengan orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah ini sesuai dengan hukum Kristus? Firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama yang lain. Tetapi kemajuan teknologi, kemajuan zaman, bahkan kondisi pandemi justru bisa membuat kita menjadi egois dan tidak peduli dengan orang lain. Maka dari itu, Paulus mengingatkan jemaat di Galatia dan juga kita saat ini untuk tetap peka terhadap yang lain. Maka di sini yang dimaksud adalah memiliki solidaritas antar sesama manusia. Tolong-menolong adalah hukum Kristus, yang maksudnya adalah perintah yang harus dilakukan dan diindahkan oleh pengikut Kristus. Ketika kita saling tolong-menolong antar sesama manusia, di sanalah terlihat hukum Kristus terjadi. Jadi, dalam kondisi seperti ini seharusnya panic buying jangan terjadi lagi. Justru, momen COVID-19 seharusnya menjadi sebuah momentum yang baik dalam kita berbagi kasih terhadap sesama. Mari kita lakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Contohnya adalah, misalnya kita dapat berbagi makanan kepada tetangga kita yang membutuhkan. Belanja kebutuhan pokok secukupnya sehingga orang lain dapat kebagian untuk membeli. Atau, yang paling sederhana adalah menanyakan kabar dan mendoakan bagi orang-orang yang terpapar atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena banyak orang saat ini yang lebih memerlukan dukungan moral dan iman dibandingkan bantuan lainnya. Jadi dalam pandemi ini, ayo, jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Mari bertolong-tolonganlah antar sesama manusia, sehingga nama Allah terus dipermuliakan. Dan semoga kita dapat melewati pandemik ini dengan baik bersama dengan Allah. Tetap jaga iman dan imun kita. Tuhan Allah memberkati kita.